Halo everyone, welcome to my YouTube channel. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, untuk kali ini kita masih membahas tentang robot, tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung channel YouTube saya ini, ya. Karena beberapa hari yang lalu itu channel YouTube saya sudah berhasil dimonetisasi, yaitu semua berkat dukungan daripada teman-teman. Nah, untuk kali ini kita masih membahas tentang robot. Ya, kalau robot kali ini itu kita bahas tentang robot Finder ya. Jadi kalau sebelumnya itu kita membahas tentang robot yang bisa dikendalikan lewat Android ya, robot Level robot garis itu ya. Nah, tapi kali ini kita ke robot Finder ya. Dimana kita tahu kalau robot Finder ini merupakan dasar daripada robot-robot canggih ya. Nah, salah satunya itu kalau kita tambah di situ sensor api, ya dia akan uh, secara otomatis bisa melewati beberapa hambatan yang berada di depannya. Jadi kalau dia jumpa api, sensor yang mendeteksi api, maka robot itu akan memadamkan api tersebut, ya. Entah itu menggunakan kipas, ya, menggunakan pompa air, ya, pompa air yang 15 volt itu, ya, 5 volt juga ada, ya. Nah, nanti kita akan coba juga buat seperti itu ya. Kalau robot fighter ini ya, kalau gambaran umumnya itu hmm, kita ibaratkan saja kita letak dia di suatu ruangan ya, ya di mana ruangan tersebut terdapat beberapa hambatan ya, entah itu kursi ya, meja, atau mungkin uh, apa pernah ada kursi, meja, atau mungkin peralatan lainnya ya. Jadi secara otomatis nanti dia sensor ultrasonic ini, kita gunakan sensor ultrasonic, dia akan mendeteksi hambatan ya di depannya gitu. Ya, jadi ada kursi ya, sensornya akan membaca kursi tersebut ada halangan, lalu akan mengirim kepada mikrokontroller Arduino, lalu akan diteruskan ke motor DC ya. Jadi kita gunakan motor DC, tetap kita gunakan motor DC ya. Kita gunakan juga nanti motor dipernya, kita gunakan sensor ultrasonic, dan kita gunakan baterai yang kita pakai itu kalau mau bagus itu baterai lithium ya, karena dia juga bisa dicas, lagipun mAh-nya juga besar. Jadi saya rekomendasikan kalau teman-teman itu mau bikin proyek-proyek AI ya, kita gunakan baterai lithium saja ya. Jadi kalau kita gunakan baterai yang biasa itu mungkin boros ya, baterai ABC, baterai kalian yang, kecuali yang recharger ya, ada juga yang recharger itu juga bagus. Kita coba dulu ya, kita coba dulu lihat bagaimanakah bentuk daripada robot fighter ini ya. Ini dia, kita coba letakkan dia di atas meja ya. Ini depannya ada hambatan ya, dia mendeteksi. Oke, di sini ruang kosong. Oke ya, maka dia akan cari ruang kosong ya. Lalu kita kasih lagi hambatan. Oke ya, kita coba dia taruh di luar ya, kita
ada Bu Nur dan Bu Delima. Ya Bu. Sekarang kita tanya bagaimanakah tanggapan terhadap robot saya ini kepada Ibu Melda, Ibu ini Nurhaida. Bagaimana Bu? Luar biasa, terima kasih Bu. Ya, kepada Bu Delima, bagaimana Bu? Menurut saya mobilnya sangat bagus, sangat keren, hebat ya. Kalau gitu saya dikasih satu doang. Wait a minute. Who are you? Oke Bu, saya kasih free nanti ya. Kalau view-nya banyak saya kasih free. Setelah tadi simulasi singkat tentang robot Provider itu sendiri. Nah, sedangkan pada alat yang digunakan ya, itu tentu kita menggunakan microcontroller Arduino ya. Kita menggunakan microcontroller Arduino Uno ya. Nah, yang kedua, kita tentu masih menggunakan seperti sebelumnya kita menggunakan motor driver ya. Nah, ini masih kita gunakan motor driver ya. Ini nantinya akan kita hubungkan untuk ke catu dayanya juga ya. Kita pakai baterai lithium ya. Nah, setelah itu kita gunakan motor servo ya. Ini sebagai penggerak daripada sensor ultrasonik ya. Nah, yang keempat, kita ketepikan dulu, kita rakit dulu satu-satu. Nah, untuk menghubungkan Arduino ke motor driver ini ya, itu kita tinggal tempelkan saja ya, motor driver ini ke Arduino Uno ya. Kita tempelkan seperti ini ya, kita tekan ya, kita pastikan dia sudah tertempel. Nah, selanjutnya ya, kita akan pasang motor servo nya ke motor driver ini ya. Nah, itu kita cukup kalian nanti bisa lihat skemanya di link deskripsi yang akan saya lampirkan ya, beserta shortcode-nya ya. Itu kita hubungkan, kita sesuaikan yang di sini pada series ya, series 1 ini ya, ada posisi negatif dan positifnya ya. Berarti di sini yang S-nya itu untuk sensor, yang warna oranye ini lihat di sini ya. Yang plusnya ini yang warna merah ya. Jadi kita taruh di paling atas. Oke. Nah, selanjutnya ya, kita pasang sensor ultrasoniknya. Kita pasang jumpernya. Negatif ke GND, echo-nya di sini, string dan PCC string
Ya, kita hubungkan di motor driver ini sensor ultrasoniknya. Ya. Kita lihat di sini. Ya, di sini ya. Kita taruh di sini 5 volt dan GND-nya. Nah, selanjutnya yang pin pada TRG ini ya, yang warna hijau kita taruh ke berarti ini ke pin A0 ya, A0 A1 ya, kita hubungkan ke sini. Nah, setelah kita solder keempat-empatnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya ya,
motor DC-nya ya. Nah, untuk mengatasi kendala itu biasanya ya kita gabung ya, kita lihat di pin ini ya, M1 dan M4 gitu, M1 dan M4 nya ya. Jadi kalau kita pun bingung memasangnya ya, itu kita lihat saja M1 dan M4 nya gitu ya. Itu kalau kita nah, kita lihat di M1 dan M4 nya gitu ya. Bisa juga kita gabungkan ya, kita gabungkan seperti yang saya gunakan ini, kita ikat seperti ini bisa juga ya. Kalau untuk rapi bisa juga kita gabungkan di dua motor ini ya, kita gabungkan jadi satu ya, jadi satu pin gitu ya. Cukup di A4 dan M1 gitu. Tapi kalau mau bagus juga bisa kalian gunakan M1, M2, M3, and M4 ya, bisa juga seperti itu ya. Tetapi kalau kita bingung bisa juga kita sambungkan di sini ya. Sekarang kita contohkan saja ya, kita sambungkan saja di sini ya. 1 2 1 2, berarti yang positif positif, negatif negatif ya. Nah, kita yang kurang kita taruh di sini. Kita taruh di sini. Taruh di sini. Yang putihnya kita taruh di sini. Oke. 2 oke, ini sudah. Nah, sekarang kita kuncikan pakai obeng ya. Kita kuncikan. Kita pasang satunya lagi ya, yang putih di depan. Kita kunci dulu, saya lihat tidak tanggal nanti. Jadi juga yang ini, yang negatifnya.
robotnya bergerak ya. Kita perhatikan lagi pada sensornya. Nah, cukup di sini saja ya untuk video kita hari ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.